Iya. Salam. Ya mundur. Pada sehat ya. Alhamdulillah. Ya sebelum mulai pelajaran akan saya absen terlebih dahulu. Ahmad Sugiarto, Ari Permadi, Ilmi, Batur Roma, Mas Iksan, Bisa masuk? Septi, Sabar. Ya. Ini nggak masuk kenapa? Sakit ya? Nggak tahu. Alasan mungkin Pak. Keterangan. Iya. Tahu. Ya baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tentang kisah Nabi Sulaiman. Tidak pernah dengar kisah Nabi Sulaiman? Belum pernah dengar ya. Nabi Sulaiman adalah nabi yang agung. Beliau adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Beliau itu terkenal cerdas ya dari sejak beliau terkenal cerdas. Pernah ada sengketa itu antara pemilik kambing dengan kebun ya. Oleh Nabi Daud diputuskan kambingnya memakan makanan di kebun petani. Terus disuruh hukumannya itu kambingnya diminta semua oleh tukang kebun. Tapi oleh Nabi Sulaiman nggak seperti itu. Oleh Nabi Sulaiman malah ditukar aja, kambingnya dipegang sama petani, terus yang punya kebun, yang punya kambing merawat kebunnya yang rusak dimakan oleh kambingnya itu. Jadi tukeran. Terus Nabi Sulaiman itu mujizatnya banyak ya, bisa bicara dengan hewan, semut, burung hudhud, terus bisa terbang. Terus bala tentaranya dari kalangan jin, manusia, hewan. Kalau jin itu nama jin yang memindah singgasana Ratu Bilqis namanya jin apa? Noma. Jin Ifrit. Terus selanjutnya, ini yang menurut saya luar biasa ya. Nabi Sulaiman itu nggak mau nganggur, makanya dia minta pekerjaan sama Allah. Maka diajari oleh Allah suatu pekerjaan yaitu menyepuh besi dengan emas. Maka dia Nabi Sulaiman adalah orang pertama yang menyepuh besi dengan emas. Namanya Nabi Sulaiman. Ada semangat gak ya? Semangat. Bisa ada yang tepuk semangat, bisa nggak? Enggak. Bisa ya. Tepuk semangat. Punya semangat lah ya. Kalau ada duit semangat ya. Tujuan pembelajaran ya, salah satunya kalian bisa menganalisis kisah Nabi Sulaiman. Ini kalau nanti kita baca pelajari kisahnya sangat menarik sekali Nabi Sulaiman. Kekuasaannya sangat luar biasa ya. Tentaranya banyak di darat, di laut, di udara. Kayak Avatar ya mungkin ya. Terus hikmah-hikmah mengenai Nabi Sulaiman. Kira-kira bagaimana? Oke. Untuk selanjutnya kalian buka halaman 55. Sudah belum? Sudah. 54. Di situ ada gambar apa kira-kira? Wanita-wanita cantik. Kira-kira di istana apa di mana itu? Apa di rumah? Istana. Oh, di istana ya. Sudah pernah ke istana belum? Belum. Dari gambar itu kira-kira kamu lihat apa? Sama ya. Banyak banget Pak. Ini gambar cewek, janda. Janda ya. Ini cewek cantik, permaisuri, ratu. Kalau di istana Pak, ratu, raja, punggawa ya. Gambar kedua Pak, raja, kira-kira Raja Sulaiman dengan istrinya mungkin ya. Iya. Ini di sini para pembantunya, menteri-menterinya. Jadi kalau lihat di sini apa? Ini istana yang megah ya, kayak istana apa ini? Romawi. Belum ada yang pernah ke Italia? Belum. Belum. Desa semua berarti ya. Aku udah. Sama berarti. Ya sekali-kali kalau punya duit ke luar negeri lah ya. Kayak sama patungan Pak. Ya barangkali ada yang mau tanya dulu silakan.
Yang tadi saya itu tadi pertama siapa ya? Mas Eka sini ya. Kamu dulu ya. Oh ini ya. Bukan. Ya ke depan Mas ini. Kan mukjizat yang paling berkesan menurut Oh, mukjizat yang paling berkesan. Maskernya dibuka biar kelihatan cakemnya. Ya. Ayo. Diulang pertanyaannya. Nabi Sulaiman memiliki banyak mukjizat. Kan mukjizat yang paling berkesan menurut Oh, mukjizat paling berkesan. Sini. Selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Oh, Indah mungkin. Ayo Mbak Indah. Dibuka. Kalau Indah ya bukan Mas. Nabi Sulaiman adalah nabi yang rajin bekerja. Maka ia meminta kepada Allah diajari pekerjaan. Apa pekerjaan yang Allah ajarkan kepada Nabi? Pekerjaan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman? Berarti Allah langsung mengajari Nabi Sulaiman. Terus selanjutnya dibuka maskernya biar saya tahu. Nabi Dekat sini, Sulaiman Mas. adalah nabi yang rajin bekerja. Beliau meninggal 1 tahun baru diketahui. Ceritakan kita meninggalnya Nabi Sulaiman. Oh, ya bagus. Kisah meninggalnya Nabi Sulaiman itu gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Enggak. Nggak ada? Enggak. Tuh. Ya nggak apa-apa. Terus selanjutnya dengan membaca. Ya, Arif silakan dibaca halaman 55. Arif, bukan Arif. Kamu mau dimiliki Pak? Sulaiman bin Daud adalah satu-satunya nabi sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memahami bahasa binatang. Dia bisa bicara dengan burung kutub dan juga mampu memahami bahasa semut. Dalam Al-Qur'an surat Al-Naml ayat 18 sampai 26 adalah contoh dari sebagian ayat yang menceritakan akan keistimewaan Nabi yang sangat kaya raya ini. Firman Allah, dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan ia berkata, wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu karunia Allah yang nyata. Nabi Sulaiman adalah nabi yang dipilih Allah untuk menjadi kekasihnya. Dia di antara karunia besarnya adalah 1. Mengetahui bahasa semut binatang. 2. Semua binatang. 2. Nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. 3. Mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia, yaitu pasukan manusia dan para jin yang bekerja menuruti perintahnya. 4. Ia juga dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Ya nanti Fatur Rahman. Ya baca. Ya. Balik ke halaman. Ya ini. Sampai nomor 3 aja. Nomor 2. Ayo baca. 1. Tetapi justru dalam kotanya yang amat ampun lakukan tanpa tidak berkata. Membuat Nabi Sulaiman adalah rendah hati di hadapan makhluknya yang lain. Di antaranya adalah 1. Rasa malu pada Allah SWT. Nabi Sulaiman punya karunia Allah luar biasa. Tapi biasanya ia merasa menutupi hutang. Beliau malu memandang ke langit karena malu membaca Allah bersama-sama. 2. Berdialog sama rakyat kecil. Nabi Sulaiman sedang berkomunikasi dengan rakyatnya. Beliau sampai di sumber berkata, "Lah seorang semua bernama Zaza." Dia berkata, "Wahai semua, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman." Dan juga sekarang. Sedangkan mereka tidak menghindari. Mendengar hal ini, Nabi Sulaiman bertanya, "Mengapa engkau berkata seperti itu?" Maka Zaza berkata, "Mohon maaf, Raja. Saya yang memerintah yang lain." Maka Zaza berkata kepada Raja Semut, "Wahai para semut, marilah kita minum udara suatu ini dengan sehingga dikirimkan pasukan Nabi Sulaiman." Dari sinilah Nabi Sulaiman tersenyum dan berdoa kata Allah supaya diberi karunia pada pasukan kami ini. Besok asal kami dalam ayat 13. Nah, cukup. Nanti baca. Nomor 3. Nabi Sulaiman nanti kalau 3 selesai ganti.
Dan Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud syukur. Nabi Sulaiman termasuk sebagian Nabi yang paling pandai bersyukur seperti diungkap dalam Al-Quran. Suatu ketika beliau bertanya kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkan padaku seseorang yang bisa membuatku pandai bersyukur." Lalu Allah memerintahnya melihat dua orang yang bekerja keras. Yang seorang bekerja keras bertujuan sekedar untuk mengganjal perut dari kelaparan, sedangkan yang satu lagi ia bekerja bertujuan untuk bersyukur dan tidak termasuk orang yang dikatakan penganggur. Lalu Nabi Sulaiman berdoa pada Allah supaya diajari pekerjaan yang membuatnya bersyukur. Lalu Allah mengajarinya ilmu menyekup besi dengan emas, sehingga beliaulah manusia pertama yang menyekup besi dengan emas. Ya, ini Mbak nomor 4 baca. Maskernya dibuka. 4. Jika kedapatan kebahagiaan sholat Nabi Sulaiman sampai beliau meninggal dalam posisi sedang berdiri sedangkan sholat kalian duduk. Allah berfirman dalam surat As-Sabar ayat 34-14. Walama qadwaina alaihim mauta ala mautihi illa dabatul ardi taqulu min sa'atu ila akhir artinya maka taklah kami telah menetapkan kematian Sulaiman. Tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya kecuali rakyat yang memakan tempatnya. Ya, setelah ini Lutfi ya. Maka ia telah bersyukur panggilan itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang sulit mencela mereka menghinanya. Jadi pelayan yang bekerja keras untuk Nabi Sulaiman. Quran surat apa? Geser Mas. Surat As-Sabar ayat 24. Masuk Mas. Beberapa tafsir Yosef bahwa meninggalnya Sulaiman ketika beliau sedang berdiri melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri, rukunya dan beliau sedang berdiri mengetang sambil bersandar pada panasnya. Dia berdiri dalam posisi meninggal selama 1 tahun. Ada pasukan dan juga terdiri dari jin dan setan dalam mengetahui bahwa beliau yang meninggal sudah selama 1 tahun, sehingga tongkat yang dipakai bersandar itu laku dimakan rakyat. Saat itu Nabi Sulaiman bersyukur jatuh dari saat itu jin sadar bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal. Semoga tidak bisa meninggal ini. Amin. Ya, terima kasih kepada Mas Lutfi. Selanjutnya kita baca dari sumber lain. Mas Ilmi sekarang ya. Kita pindah nanti ya. Nabi Sulaiman alaihissalam Nabi Daud sudah tampak kecerdasan dan kebijaksanaannya di bidang hukum. Jika seseorang tidak puas mendapat pengadilan dari Nabi Daud, maka mereka akan puas jika pengadilan itu dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Daud meninggal dunia, Nabi Sulaiman diangkat sebagai penggantinya. Dan Nabi Sulaiman ialah bisa berbicara dengan binatang, menguasai jin dan setan, sedangkan angin menjadi kendaraannya yang melaju cepat. Perjalanannya dari pagi ke sore hari sama dengan perjalanan 1 bulan bagi orang biasa. Nabi Sulaiman mengadakan apel besar. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman mengadakan apel besar bagi seluruh bala tentaranya.
baik dari golongan jin, setan, binatang, dan manusia, diperintahkan sama berkumpul menghadap Nabi Sulaiman. Semua sudahlah hadir kecuali seekor burung bernama Bulbul. Mengapa burung Bulbul terlambat datang? Kata Nabi Sulaiman. Sungguh juga tidak bisa memberi alasan yang jelas atas keterlambatannya ini. Sebagai hukuman untuknya, saya akan menyembelihnya. Tak berapa lama kemudian burung itu datang dan bersujud di hadapan Nabi Sulaiman. Hampir saja burung itu terkena hukuman kalau tidak segera mengajukan alasan kenapa ia terlambat datang. Ampunilah keterlambatan hamba ini Tuanku, kata burung. Hamba memang terlambat, tetapi hamba membawa kabar yang amat penting. Di negeri Sabah hiduplah seorang ratu bernama Bulbul. Ia mempunyai singgasana yang agung, rajanya luas dan rakyat hidup tenang. Namun sayang mereka tidak punya Allah. Mereka disebutkan setan sehingga mereka menyebabkan. Ya, kalau saya ada pembelian yang mau bawa ini, bawalah surat kamu Bilqis. Kalau sudah dibuat, berilah aku di celah-celah segala dan mengatakanlah apa yang akan dilakukan Ratu Bilqis. Ya ganti. Setelah Ratu Bilqis membaca Ratu Bilqis datang dari Sulaiman dan menyebutkan hal yang murah dan maha penyayang. Janganlah kau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku baik orang-orang yang berserah diri. Setelah membaca surat itu, Ratu Bilqis memanggil abdi dan penasihatnya untuk bermusyawarah. Ratu Bilqis tidak ingin terjadi peperangan yang hanya merusak keindahan istana dan merugikan rakyat. Maka dalam musyawarah itu Ratu Bilqis akan mengirimkan hadiah kepada Sulaiman melalui utusannya. Berangkatlah utusan Ratu Bilqis ke Palestina dengan membawa berbagai hadiah yang mahal. Ketika mereka sampai di istana Sulaiman, mereka tercengang kerajaan Sabah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemegahan kerajaan Sulaiman. Ketika para utusan itu menyerahkan hadiah, Nabi Sulaiman menolak karena ia tidak mempunyai harta benda yang jauh lebih baik daripada dia yang diberikan Ratu Bilqis. Ia hanya minta kedatangan Ratu Bilqis agar Ratu itu memeluk agama Islam dan meninggalkan penyembahan Itu last menit ya, sulit banget ya. jika menurut Nabi kerajaan Sabah akan selamat. Jika membakar, maka Sulaiman akan mengarahkan bala tentaranya yang tidak mungkin akan dilawan Ratu Bilqis. Kalau sudah satu lembar ganti ya. Para utusan itu sudah kembali ke negeri Sabah. Mereka melaporkan segala apa yang dilihatnya tentang Sulaiman dalam kerajaannya yang jauh-jauh lebih besar muka dan kuat daripada negeri Sabah. Ganti itu sebelahnya yang Ikan mundur, hodap mundur, tidak, orang mundur sendiri. Terakhirnya penguasa dari Sabah datang menemui Nabi Sulaiman di Palestina. Dia benar-benar berantang habis pikir betapa hebat kerajaan Nabi Sulaiman. Negeri Sabah tak ada artinya seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis merasa malu bila mengingat betapa dahulu ia telah mengirim hadiah kepada Nabi Sulaiman untuk melakukan hatinya agar Sulaiman tidak melarang negeri Sabah. Sebelum Ratu Bilqis datang, tanya kita tentang mendahulunya. Nabi Sulaiman bertanya, serupa ini tentang kerajaan dia seperti denganku. Belum. Kata Ratu Bilqis merasa memeriksa sakti kata kerajaannya. Akhirnya dia yakin bahwa Nabi itu memang menjadi manusia menjadi lupa sedikit mana. Lanjut, tambah makin Nabi Sulaiman sedikit Ratu Bilqis memastikan tanah yang terbuat dari pasir tipis yang memasuki lantai tanah itu terbuat dari pasir tipis yang di bawahnya dialiri air. Ratu Bilqis mengira ada masuk aliran sungai, maka ia menyiapkan lantai di biar persiapan maju ya. Nabi Sulaiman segera memberitahu bahwa lantai itu terbuat dari pasir yang tipis. Bilqis itu malu beserta berbuat lebih terhadap diriku dan berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan.
Demikian akhir berkis berita dengan Nabi Sulaiman dan juga akhir. Ya, tidak ada idahnya. Tisu. Hai Mama. Firman Allah dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia oleh manusia kamu telah menjadi semuanya. Terus dari apa yang kita pelajari mudah-mudahan bermanfaat ya. Seandainya kalian diberi karunia berupa kekuasaan yang seperti Sulaiman, Nabi Sulaiman, di masa sekarang apa yang akan kalian lakukan? Kira-kira kalian mau ngapain? Berbuat maksiat. Mau berbuat maksiat? Jadi raja, tentaranya banyak apa? Duitnya banyak, ya. Istri sampai. Istrinya banyak mungkin ya Nabi Sulaiman. Istrinya kisahnya 1000 atau berapa itu? Tidak ganti ya Pak, tidak ganti. Tidak ganti. Nabi. Ya banyak kayak istrinya. Kesimpulannya bahwa Nabi Sulaiman adalah utusan Allah dengan segala karunia-Nya, mulai dari bisa bicara dengan hewan, burung, terus apa? Bisa menyambung besi dengan emas. Tentaranya dari jin, manusia, pokoknya super power ya. Kalau sekarang mungkin yang penguasa dunia ya, kekuasaannya kayak Amerika Serikat menguasai dunia. Terus selanjutnya, seandainya kalian diberi karunia seperti Sulaiman, kalian tentu akan berbuat kebaikan ya, buat kebaikan. Kalau duitnya banyak ya bagi-bagi duit ya. Karena sudah selesai, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum.